Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Selamat Ibu. Aduh, kayaknya pada lemes-lemes banget ya. Ayo kita memulai hari dengan gembira ya, good mood. Kita naikin dulu mood kita. Jika Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Oke? Semangat pagi anak-anak. Pagi. Baik, udah semangat ya. Oke deh, untuk hari ini alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita dilancarkan hingga nanti ilmu-ilmu yang akan kita pelajari akan berguna bagi kita semua. Baik, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Seperti biasa, kita akan mempelajari terkait dengan pembelajaran mengenai kearsipan, yaitu tugas dan asas-asas kearsipan. Dan sebelum memulai pembelajaran, Ibu telah memberikan link absen berupa G-form. Silakan kalian isi terlebih dahulu. Ibu akan berikan sekitar waktu 20 menit dari sekarang. Jika lebih dari 20 menit dan belum ada konfirmasi serta belum mengisi absen tersebut, maka Ibu akan anggap absen ya anak-anak sekalian. Jadi silakan diisi absennya terlebih dahulu. Tapi saya rasa sih udah pada join semua ya anak-anak sekalian. Dan masih ada beberapa yang masih di-on kameranya. Tolong di-on-kan terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita lebih aktif nanti. Iya Bu, itu yang off lagi ke kamar mandi Bu. Oh iya, baik. Kita mulai saja ya. Untuk pertemuan pertama kita, yaitu hanya mempelajari terkait dengan materi-materi dasar saja. Yang akan kita pelajari hari ini hanya ada 4 materi kok. Yang pertama itu kita akan mempelajari terkait pengertian kearsipan. Yang kedua kita akan mempelajari terkait dengan tujuan kearsipan. Yang ketiga kita akan nantinya mempelajari terkait dengan tugas pokok unit kearsipan. Serta kita nantinya akan mempelajari terkait dengan asas-asas kearsipan. Dan adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita yang pertama ini adalah anak-anak sekalian atau para peserta didik dapat memahami serta dapat menjelaskan kembali terkait dengan materi yang kita sampaikan dan pelajari pada hari ini, yaitu mengenai tentang pengertian kearsipan, tujuan kearsipan, tugas pokok unit kearsipan, maupun asas-asas kearsipan. Dan untuk buku referensi, saya akan menggunakan buku karya Ibu Ponco Dewi dengan judul Manajemen Kearsipan dan Dokumentasi. Tetapi dengan buku ini saya tidak mewajibkan kalian ya untuk memiliki buku ini. Jika ingin membeli dipersilahkan, jika tidak juga dipersilahkan, karena masih banyak sekali sumber referensi lain yang bisa kalian manfaatkan ya saat ini. Oke, kalau gitu kita masuk saja ya ke pengertian kearsipan atau materi pertama kita. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan pengertian kearsipan, ada yang tahu tidak atau apa sih yang terlintas di pikiran kalian jika saya itu mengucapkan kata arsip atau kearsipan? Ayo, di-on-kan dulu suaranya. Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Ayo, apa? Ayo. File dokumen warkat, Bu. Benar sekali ya Anissa ya, file dokumen warkat. Ada lagi? Saya memiliki nilai guna, Bu. Benar sekali ya, Putri Nabila memiliki nilai guna. Tadi ada yang bersuara, siapa? Saya Bu Mei, Bu. Iya, Mei. Apa, Mei? Dokumen penting yang disimpan, Bu. Benar sekali, Mei. Dokumen penting yang disimpan. Ada lagi yang tahu? Dapat dicari kembali, Bu. Benar sekali ya. Benar apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian. Setidaknya itu adalah kata-kata kunci utama yang harus kalian pahami terlebih dahulu untuk nantinya memudahkan kalian untuk memahami konsep dari arsip ini, yaitu antara lain yang pertama, dokumen atau warkat, yang kedua, disimpan, dan yang ketiga itu ditemubalikan. Jika kalian sudah memahami serta menghafal ketiga kata kunci ini, maka nantinya akan memudahkan kalian pula untuk memahami definisi dari arsip ini. Di mana secara umum definisi arsip ini merupakan suatu kumpulan warkat yang memang secara sengaja disimpan
berdasarkan suatu sistem penyimpanan tertentu, sehingga nantinya jika memang diperlukan kembali atau ingin dicari kembali, dapat ditemubalikan secara cepat dan tepat. Itu secara umum. Bagaimana menurut ahli? Yaitu saya mengutip dari Sugiarto tahun 2015 yang menyatakan bahwa kearsipan ini merupakan suatu dasar dalam pemeliharaan arsip, di mana kearsipan merupakan suatu proses penyusunan dan penyimpanan surat-surat atau dokumen secara sedemikian rupa sehingga nantinya jika memang diperlukan dapat ditemubalikan secara cepat dan tepat. Dari sini pun sudah terlihat ya, sebenarnya itu intinya adalah sama, yaitu adalah suatu dokumen, surat, warkat yang memang dengan secara sengaja disimpan, dan jika memang diperlukan atau ingin dicari kembali, dapat ditemubalikan secara cepat dan tepat. Adapun visualisasi atau gambaran dari kegiatan kearsipan sebagai berikut. Jika tadi kalian telah mendengarkan pembahasan yang telah kita lakukan sebelumnya, pasti akan langsung memahami makna dari gambar ini. Ada yang tahu tidak maksud dari gambar ini itu apa? Ayo, Itu, siapa Bu, yang tahu? dokumen yang disimpan dan dapat ditemukan kembali, Bu. Ya, benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Anissa, yaitu adalah gambaran bahwa yang di sebelah kiri itu adalah dokumen atau warkat yang memang secara sengaja disimpan baik secara manual maupun secara elektronik, sehingga nantinya jika memang dibutuhkan atau ingin dicari kembali, dapat ditemubalikan secara cepat dan tepat. Sampai sini apakah dapat dipahami terkait dengan konsep arsip dan kearsipan anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Paham, Bu. Ibu. Dapat dipahami ya? Jika dapat dipahami, kita move ke materi yang kedua, yaitu terkait dengan tujuan kearsipan. Sebenarnya apa aja sih tujuan dilakukannya kegiatan kearsipan? Di antaranya itu, yang pertama, ada arsip menjadi lebih terpelihara. Yang kedua, mudah ditemubalikan. Yang ketiga, lebih mudah atau membantu para pemimpin untuk membuat suatu keputusan. Yang ketiga, dapat merekam atau menjadi alat rekam perjalanan organisasi, serta dapat mengefektifkan serta mengefisiensi pekerjaan karyawan atau anggota organisasi tersebut. Di sini ada yang bisa membantu Ibu tidak? Apa sih sebenarnya makna dari arsip terpelihara dalam tujuan kearsipan? Saya, Bu, bisa, Bu. Baik, silahkan Ivan. Apa Ivan? Jadi, Bu, dengan adanya kegiatan kearsipan, nantinya arsip atau dokumen yang ada akan disimpan secara tertata dan rapi sehingga lebih terpelihara, Bu. Ya, benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Ivan. Makna dari arsip terpelihara dan tujuan kearsipan itu karena nantinya dalam melakukan kegiatan kearsipan, pasti kita akan menyimpan arsip berdasarkan suatu sistem penyimpanan tertentu. Dan dengan sistem penyimpanan tertentu tersebutlah yang akan membuat arsip menjadi lebih terpelihara dan terawat, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Dan itu pun nantinya akan berhubungan pula dengan mudah ditemubalikan. Karena jika kita telah mengetahui sistem penyimpanan yang berlaku di perusahaan atau organisasi kita, maka jika data tersebut ingin ditemubalikan akan lebih mudah. Seperti itu. Dan juga nantinya dengan data-data dan dokumen yang tersedia akan menjadi salah satu alat penunjang yang membuat para pemimpin kita akan lebih mudah membuat suatu kebijakan atau keputusan. Kearsipan ini juga merupakan salah satu hal yang penting karena dapat digunakan menjadi suatu alat untuk merekam perjalanan organisasi atau perusahaan kita. Misalnya seperti sejarah berdirinya perusahaan, sejarah merger perusahaan, sejarah penghargaan yang dicapai oleh perusahaan, dan lain sebagainya, biasanya akan didokumentasikan. Dan dokumentasi tersebutlah yang nantinya akan diarsipkan. Oleh karena itu, nanti kearsipan inilah salah satu tujuannya adalah untuk menjadi alat perekam perjalanan organisasi.
Dan yang terakhir yaitu adalah mengefektifkan dan mengefisiensi pekerjaan, di mana dengan adanya arsip ini akan membantu para pekerja atau anggota organisasi untuk menjalankan aktivitas kerjanya sehari-hari. Sampai sini apakah dapat dipahami terkait tujuan kearsipan? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Jika paham, pasti tahu nih apa maksud dari gambar-gambar ini. Kira-kira yang di kiri atas itu gambar tujuan kearsipan yang mana? Ada yang tahu tidak? Saya ya, Bu. Saya, Bu, arsip terpelihara ya, Bu. Benar, benar sekali ya, Mei. Arsip menjadi lebih terpelihara. Kalau yang tengah ada yang tahu tidak? Saya, Bu, tahu. Apa, Putri? Mudah ditemukan kembali, Bu. Benar sekali ya, mudah ditemubalikan. Untuk yang kanan atas itu adalah gambaran terkait arsip ini akan berguna untuk membantu pimpinan dalam mengambil suatu keputusan. Untuk yang di kanan bawah ini adalah salah satu gambaran terkait dengan arsip akan membantu para anggota organisasi atau para pekerja untuk menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari. Dan untuk yang di sebelah kiri bawah ini adalah salah satu gambaran mengenai tujuan arsip yang salah satunya yaitu adalah menjadi alat rekam perjalanan organisasi. Jika sudah paham, kita langsung masuk ke materi yang ketiga ya, yaitu terkait dengan tugas pokok unit kearsipan. Apa sih sebenarnya tugas pokok unit kearsipan? Adapun tugas pokok unit kearsipan itu adalah mulai dari menerima warkat, dia pula yang mencatat warkat, dia yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan warkat, menyimpan warkat, menemukan kembali warkat, mengendalikan warkat, hingga nantinya memelihara warkat atau arsip-arsip tersebut. Semua ini adalah tugas dan tanggung jawab dari unit kearsipan atau seorang arsiparis. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan ya terkait dengan tugas pokok unit kearsipan itu apa saja sih. Tugasnya ngapain aja sih, tanggung jawab mereka apa aja sih, yaitu adalah ini semua. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan materi terakhir kita pada hari ini, yaitu terkait dengan asas-asas kearsipan. Di sini ada yang tahu ada berapa asas dan apa saja asas tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Ivan. Ada 2 asas, Bu. Apa saja, Ivan? Yaitu sentralisasi dan desentralisasi, Bu. Benar sekali ya. Ada 2 asas kearsipan, yaitu yang pertama sentralisasi dan yang kedua itu adalah desentralisasi. Sesuai dengan namanya sentral atau terpusat, berarti sentralisasi ini adalah kegiatan pengelolaan surat, dokumen warkat, di mana maupun surat masuk, surat keluar itu semua menjadi tanggung jawab satu unit kerja saja, secara terpusat atau tersentral. Biasa juga kita sebut dengan nama one door. Sedangkan desentralisasi ini kebalikan, di mana kegiatan pengelolaan surat, dokumen, warkat, baik surat masuk maupun yang keluar, itu semua merupakan tugas dan tanggung jawab unit kerja masing-masing yang ada di setiap perusahaan atau organisasinya masing-masing. Apakah dapat dipahami terkait dengan asas ini? Paham, Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Baik. Paham, Bu. Jika sudah paham, saya kira cukup sekian saja materi pada pertemuan kita yang pertama ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, ingin bertanya, Boleh, silakan Mei. Apa pertanyaannya Mei? untuk lembaga pendidikan ya, Bu, seperti sekolah misalnya nih, Bu, lebih baik menggunakan azas yang mana ya, Bu? Baik, bagus sekali ya pertanyaan dari Mei. Ada yang bisa menjawab ke teman-teman sekalian? Tidak ada ya? Jika tidak ada, saya yang akan menjawab ya pertanyaan dari Mei. Tadi pertanyaannya itu, lembaga pendidikan lebih baik menggunakan asas sentralisasi atau desentralisasi. Jawabannya adalah lebih disarankan untuk menggunakan asas yang desentralisasi ya, karena setiap sekolah itu akan lebih efektif dan efisien jika memiliki unit kearsipan dan ruang penyimpanan arsipnya masing-masing dibandingkan dengan terpusat.
Karena biasanya arsip-arsip milik sekolah itu akan berhubungan langsung dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari dan juga akan mempengaruhi suatu keputusan dan kebijakan yang nantinya akan diambil oleh kepala sekolah untuk memperlancar kegiatan pembelajaran sehari-hari. Sehingga saya lebih menyarankan untuk menggunakan asas yang desentralisasi atau setiap sekolah memiliki ruang penyimpanannya masing-masing dan unit kerja arsip masing-masing, sehingga arsipnya akan lebih terjangkau, lebih efisien dan efektif baik dari segi waktu maupun dari segi biayanya, Mei. Apakah dapat dipahami, Mei? Paham Ibu, terima kasih ya Bu. Ya, baik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, Ibu ingin menginformasikan sebentar terkait dengan tugas. Tugasnya ini ada dua ya anak-anak, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu hanya terdiri dari 4 soal saja, silahkan anak-anak semua kerjakan dan kumpulkan seperti biasa di Google Classroom. Untuk deadline yaitu adalah besok jam 3 sore. Jadi silahkan ya anak-anak kerjakan mengenai 4 soal ini. Sebenarnya ini adalah soal yang sudah kalian harusnya pahami jika kalian mengikuti pembelajaran sejak awal tadi ya. Dan juga ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan nih, di mana satu kelompok nanti kalian bebas saja memilih terdiri atas 5 siswa, dan tugasnya itu adalah masing-masing kelompok nantinya mencari suatu kasus atau permasalahan terkait dengan kegiatan kearsipan. Dan nantinya kalian kerjakan di PowerPoint ya. Untuk minggu depan nantinya kita akan bersama-sama mempresentasikan hasil resum kelompok masing-masing, dan jika masih ada waktu, saya akan mengulas kembali mengenai materi kegiatan kearsipan atau permasalahan yang ada dalam kegiatan kearsipan. Dapat dipahami mengenai tugasnya? Paham, Bu. Baik. Jika paham, saya rasa cukup sekian saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan kalian, karena kesehatan saat ini adalah yang utama ya. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama anak-anak.